Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Oke, hari ini kita bakalan bahas combo item yang banyak banget kalian tanyain dari kemarin ya, combo item defense. Buat yang belum nonton pembahasan combo item physical sama magical gua, kalian bisa cek di deskripsi video ini nanti ya. Oke, kita langsung mulai aja yuk. Kita mulai dari combo yang paling enteng dulu deh, biar nggak terlalu pusing. Kita ada combo item Guardian Helmet plus Oracle. Buat kalian masih asing sama combo kedua item ini, di sini gue jelasin ya. Guardian Helmet ini item yang ngasih kalian peningkatan HP paling banyak dari semua item defense yang ada di shop guys. Dia ini ngasih 1550 HP, terus ditambah lagi helm ojek online ini punya peningkatan 20 HP regen buat atribut dasarnya juga. Jadi pas kalian ada dalam battle, lumayan ngebantu nambel-nambel dikit HP yang hilang guys. Tapi yang paling penting dari si helm ojek online ini tuh ada di pasif uniknya yang bisa ngisi HP kalian kalau kalian nggak diserang selama 5 detik guys. Kalian bakalan nerima efek regenerasi HP yang super kenceng, 1,5% dari total max HP hero kalian. Jadi setelah digebukin, terus kalian bebas dari serangan selama 5 detik, pasif si item ini bakalan kerja, terus ngasih kalian regenerasi HP yang lumayan cepet nih guys. Terus pas regen ini udah mulai kerja, kalian juga boleh buat nyerang. Efek pasifnya bakalan tetap ngisi HP kalian terus. Nah, efek healingnya itu bakalan berhenti kalau kalian nerima damage dari musuh. Terus efek healing yang dikaliin 1,5% dari max HP kalian ini bakalan bisa ditingkatin lagi. Caranya itu gimana? Peningkatannya itu diambil dari status yang ada di sini guys. Kill sama assist. Kalau kalian bisa ngekill, kalian bakalan naikin efek pasif sebesar 0,4%. Kalau kalian dapat assist, naiknya setengahnya, alias 0,2%. Nah, kalian tinggal hitung aja nih. Makin banyak angka-angka yang ada di sini, berarti persentase peningkatannya bakalan makin tinggi, sampai maksimal itu bisa naik sampai 3,5%. Artinya, kalau kalian bisa dapetin 5 kill atau 10 assist, atau dicampur, kalian bakal dapetin efek maksimal dari regen-regen gratis ini, guys. Terus dihitungnya bener-bener dari angka yang ada di sini. Bahkan dari sebelum kalian beli si helm ojek online ini, guys. Jadi kalau kalian berhasil ngumpulin 5 kill di awal pertandingan, pas item ini jadi, efek pasifnya langsung mentok guys. Paham ya? Sekarang kita bahas si temennya yang dari kemarin tuh nemenin banyak item. Oracle. Dia ini ngasih 850 HP, 42 magical defense, plus 10% cooldown reduction. Nah, item ini tuh punya pasif unik yang bisa naikin efek pasif healing gratis si helm ojek online tadi guys. Nih, kita cek ya. Pas kalian bawa si helm ojek online ini, dan pasifnya ini kerja, kalian bakalan dapetin regenerasi 79 HP. Nah, pas kalian tambahin Oracle, regenerasi HP-nya bakalan naik jadi 120 poin guys. Kalau ada yang mikir, jelas-jelas Oracle itu ngasih peningkatan 850 HP. Terus regen HP-nya kan dihitung dari max HP hero. Ya jelas naik lah regennya. Masuk akal banget. Sekarang kita bandingin lagi biar lebih pasti ya. Yang kiri itu yang tadi. Helos bawa helm ojek online sama Oracle yang ngasih 850 HP, dapatnya 120 HP regen. Hero-nya level 1. Di sebelah kanannya kita kasih Helos level 2. Otomatis HP dasarnya lebih tebal dong dari yang level 1. Nah, item yang di bawah itu si helm ojek, tapi kali ini ditemenin sama Athena Shield yang ngasih 900 HP. Udah jelas lebih gede dong HP-nya dari yang di kiri. Tapi karena Athena Shield nggak ada efek peningkatan regenerasi HP, pas helm ojek ini kerja, regenerasi HP yang didapat itu cuma 98 poin guys. Oke, mantap? Clear ya? Nah, kombinasi item yang bisa ngasih HP super banyak sama regenerasi ini tuh cocoknya buat siapa aja sih? Tentunya buat hero-hero yang butuh sama total maksimal HP, terutama tank. Nah, tank-tank yang paling bagus banget buat manfaatin paket unlimited HP ini tuh, menurut gua, tanker-tanker yang nggak pakai mana. Jadi kalau nggak ada mana, terus HP-nya nggak habis-habis, otomatis nggak ada alasan buat kalian pulang kan? Jadi kalian boleh kasih ke Minotaur, Gatot, atau Hilda guys. Johnson juga nggak pakai mana bang. Buat Johnson, kalau kalian tipe yang ulti dari tempat kalian berdiri langsung, boleh pakai combo ini. Tapi buat kalian yang biasa recall dulu buat ngincar musuh pakai ulti dari base, kayaknya efek regenerasinya jadi agak mubazir guys. Catat ya, kombinasi ini tuh cuman ngasih magic defense dari Oracle-nya aja. Jadi untuk nyimbangin defense, terutama kalau damage dealer musuh itu tipe serangan fisikal, kalian harus kasih physical defense juga guys. Kalau nggak, kalian ya tetap lembek. Untuk dongkrak physical defense, macam-macam ya. Kalian bisa sesuaiin lagi sama kebutuhan, tapi kalau mau yang paling gede, kalian bisa kasih Blade Armor yang nggak ngasih HP sama sekali, tapi ngasih physical defense paling gede. Jadi bisa saling melengkapi guys. Nah, kalau kalian nggak butuh regen kenceng-kenceng, terus ngerasa efek pasif dari si helm ojek aja udah cukup oke, kalian bisa ganti Oracle-nya sama Thunderbolt buat ningkatin kemampuan pasif dari si Thunderbolt ini guys. Thunderbolt ini ngasih 800 HP,
6 mana regen, 10% cooldown reduction, sama 40 physical defense buat atribut dasarnya. Nah, guna kombinasi ini tuh buat naikin efek true damage dari Thunderbolt yang bakalan keluar setiap kalian pakai basic attack habis pakai skill. Karena gedenya si true damage ini diambil dari 2% total maksimum HP kalian, jadi pas dikasih Guardian Helmet yang ngasih penambahan total HP paling banyak, bakalan bikin true damage dari Thunderbolt ini jadi makin sakit. Oke, kita lanjut ke combo item berikutnya. Kalian tahu nggak kalau Curse Helmet yang ngasih 1200 HP sama 25 Magic Defense ini punya efek nyala-nyala bersinar di sekeliling hero. Nah, si cahaya merah ini tuh punya efek yang bikin apapun unit musuh yang ada di sekitar pemegang item ini tuh bakalan kena Magic Damage sebesar 1,5% dari total HP mereka. Kalau ke minion, efeknya naik jadi 3% total HP si minion. Nah, karena si item ini tuh ngasih Magic Damage, dia ini bisa kerja sama item yang ngasih Magical Lifesteal, guys. Paling kenceng apa? Concentrated Energy yang ngasih 25% Magic Lifesteal sama naikin 70 Magic Power plus 700 HP buat hero-hero kalian. Jadi, pakai kombinasi ini, makin banyak kalian dikerubungin hero musuh, plus makin tebal musuh kalian bakalan hasilin damage yang makin gede ke si musuh. Otomatis, efek Magic Lifesteal kalian juga bakal makin kenceng tanpa kalian harus nyerang si musuhnya, guys. Mau dibikin regennya tambah kenceng? Temenin aja sama si Oracle tadi. Otomatis, regennya jadi makin deres deh. Atau kalau mau kalian lebih enak ngejar musuh sebagai tanker-tanker barbar, kalian bisa ganti si Concentrated Energy sama Ice Queen One juga ya guys. Jadi pas kalian ngejar musuh, terus sambil nge-spam skill, pas musuh itu kena skill kalian, mereka itu bakal kena efek slow dari si Ice Queen One ini. Jadi makin susah lari deh dari kalian. Tapi ini lifesteal-nya lebih kecil ya, cuman 10%. Kombinasi kayak gini tuh tentunya khusus buat tanker-tanker magic damage ya. Kalian bisa kasih sama Uranus, Gatot Kaca, Baxia, atau Helos yang ngasih damage magical. Soalnya si Concentrated Energy sama Ice Queen One-nya ini kan ngasih peningkatan magic damage. Jadi kalau dibawa sama hero-hero yang damage-nya fisikal, kalian nggak akan dapat peningkatan damage kalau pakai item ini. Nah, buat hero-hero tipe fisikal yang masih pengen nikmatin efek dari damage Curse Helmet ini, kalian bisa nemenin si Helm Impostor ini sama Dominance Ice. Dominance Ice ini punya 500 mana, 70 physical defense sama 5% movement speed, plus 10% cooldown reduction. Terus pas kalian bawa item ini, kalian itu bakalan ngasih efek slow ke hero musuh sebesar 10%, terus attack speed-nya juga turun sebesar 30%. Nah, kadang-kadang ada yang nanya nih, seberapa jauh sih jarak aman yang masih bisa ngerasain efek ini? Kita kasih uji coba ya. Sebenarnya dideketin aja cukup. Cuman si damage bot ini angkanya nggak akan berubah kalau nggak kena damage guys. Jadi gue pakai Layla, terus gue bakalan nembak sambil maju dikit-dikit. Karena kalau jaraknya masih kejauhan, efek slow-nya nggak akan nurunin movement speed sama attack speed Jilong kalau kalian tembakin. Nah, pas udah ada di jarak yang tepat buat si item ini, pas kalian ngasih damage, movement speed si Jilong itu bakalan turun gara-gara efek Dominance Ice-nya guys. Jadi kalau kalian gabungin sama si Helm Impostor tadi, dengan kalian deketin Jilong tanpa nyerang, kalian udah dapat efek slow sama damage tambahan guys. Ditambah sambil nyerang, otomatis damage output dari tank-tank kalian bakalan makin sakit pastinya. Kombinasi item ini bisa kalian kasih ke tank apa aja ya, tapi usahain kalau pakai combo item ini, kalian mainnya mesti lebih barbar ya. Usahain buat tempel hero-hero core jarak jauh, terutama Marksman, soalnya si Dominance Ice-nya ini punya pengurangan attack speed juga guys. Jadi bakalan oke banget buat ngurangin damage output dari tim lawan. Syukur-syukur kalian bisa bantu tim ngekill si MM musuh, bakalan lebih oke lagi. Lanjut lagi. Next, sekarang kita lanjut ke combo yang paling oke buat hadapin hero-hero yang nyerangnya pakai damage fisikal. Di sini gue punya Brute Force Breastplate sama Anti-Cuirass. Brute Force ini ngasih kalian 770 HP sama 45 physical defense buat atribut dasarnya. Terus kalau kalian bawa item ini, setiap kalian nyerang dengan basic attack ataupun skill, hero kalian bakalan dapetin peningkatan 3% movement speed, 4 poin physical sama magical defense. Kita lihat ya. Di sini Lolita udah bawa si Brute Force, movement speed gua 260, physical defense-nya 82, terus magical defense-nya 20. Kita pakai skill 1 yang nggak kena apa-apa, movement speed-nya naik jadi 267, terus physical defense-nya naik 4 poin jadi 86, magical defense-nya juga naik 4 poin jadi 24. Efek ini bakalan bertahan selama 4 detik, terus bisa di-stack sampai 5 kali. Berarti kalau kalian nyerang terus-terusan, movement speed kalian bakalan naik sampai 15%, terus physical sama magical defense kalian bakalan naik sampai maksimal 20 poin masing-masing. Kalau kalian mau aktifin pasifnya ini pakai basic attack kalian itu harus kena target ya guys. Kalau yang mikir buat curangin item ini dengan mukul-mukul angin pakai basic attack-nya, efek si item ini nggak bakalan ke-trigger. Terus kita bahas si temennya guys, Anti-Cuirass.
Punya peningkatan 920 HP, 54 physical defense, sama 6 HP regen. Terus, pasif unik dari item ini akan ngasih pengurangan physical attack dari hero lawan sebesar 10% kalau kalian kena serang pas bawa item ini. Efeknya berlangsung selama 2 detik, terus bisa di-stack sampai 3 kali. Artinya, kalau kalian bawa item ini, kalian bakalan nerima damage yang lebih kecil dari si hero yang nyerang kalian kalau diserang terus-terusan sama si musuh sampai mentok 30%. Nih, Tigreal udah bawa anti-kiras. Pas dipukul sama si kadal ungu ini, damage yang diterima sama Tigreal pertama itu 57. Ini damage dasar sebelum dapat pengurangan physical attack. Pukulan kedua berarti udah dikurangin 10% dari yang pukulan pertama tadi kan. Damage-nya sisa 51 damage. Berarti selanjutnya kurang 20%, damage-nya sisa 45. Terus pukulan keempat dan seterusnya, damage-nya bakalan rata di batas terbawah karena efek pasif anti-kirasnya masih jalan terus. Jadi damage-nya sisa 40. Yang absorb itu pasif Tigreal ya, bukan pasif item. Jadi seterusnya, selagi yang bawa item ini masih diserang terus-terusan, damage si serangan yang diterima itu bakalan tetap di batas terendahnya guys. Jadi kalau kalian bawa kombinasi kedua item ini di set item kalian, pas kalian lagi hadapin musuh yang damage-nya fisikal, si musuh itu damage-nya bakalan turun drastis guys. Pas dia mukul, dia dapat pengurangan damage-nya sendiri, terus pas kalian nyerang balik, defense kalian malah makin tebal guys. Kombinasi item ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi hadapin hero-hero tipe fisikal pastinya. Tapi gue lebih sering pakai kombinasi ini buat hadapin fighter-fighter basic attack cepet atau marksman yang attack speed-nya tinggi. Soalnya mereka itu ngandelin jumlah serangan yang banyak buat dapetin damage output yang gede kan. Nah, kalau damage-nya dikurangin, otomatis total damage output-nya juga jadi nyusut guys. Nah, mau ditemenin sama Dominance Ice yang nurunin attack speed, juga bakal cocok banget guys. Atau mau mantulin damage-nya balik ke musuh pakai Blade Armor juga boleh kalau kalian lagi hadapin marksman-marksman yang HP-nya cilik-cilik. Belinya anti-kiras dulu ya, soalnya defense-nya lebih tebal, ngasih HP lebih banyak, sama lebih efisien buat kalian para tanker. Sisanya sebenarnya udah item-item yang dipilih sesuai kondisi aja sih. Biasanya diambil berdasarkan musuhnya apa, sama kondisi susunan tim lagi kayak gimana guys. Paling satu combo lagi yang agak simple sih. Kalau kalian lagi lawan tim yang mabok pakai hero-hero magic damage semua, kalian bisa pakai combo Oracle, Athena Shield, sama Cross Helmet. Soalnya emang nggak ada lagi item magic defense selain mereka bertiga. Ada bang, item kapak jungle. Ya kan nggak mungkin dibawa sama tank toh. Jadi ya cuma 3 ini aja. Oke ya, harusnya udah lengkap deh combo-combo item defense-nya. Bahkan kayaknya ada beberapa yang kalian baru tahu mungkin. Jangan lupa cek pembahasan video gue lainnya, termasuk part physical sama magicalnya. Sekarang waktunya gue Charles pamit undur diri. Thanks for watching. Salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye.